Kita bergeser pemirsa menuju ke wilayah Bengkulu, di mana gempa bermagnitudo 6,3 yang mengguncang Kabupaten Seluma Bengkulu pada Jumat dini hari mengakibatkan puluhan rumah warga rusak. Gempa tersebut membuat masyarakat sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Kerusakan akibat gempa di kota Bengkulu menyebar di Kelurahan Bentungan, wilayah Pintu Batu, Bumi Ayu, dan di beberapa tempat lainnya. Gempa memiliki kedalaman 10 km dengan koordinat 4,17 lintas selatan dan 102,17 pucur timur. Meski berpusat di laut, namun gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Guncangan gempa dirasakan oleh warga selama 2 hingga 3 detik dengan getaran kekuatan yang cukup signifikan. Tidak hanya di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, gempa juga dirasakan di Kabupaten Bengkulu Tengah dan juga Kabupaten Bengkulu Utara. Belum dilaporkan adanya korban jiwa dalam bencana gempa saat ini, dan tim gabungan pun masih terus melakukan pendataan serta mengambil langkah-langkah penanganan bencana. Nggak bisa ya, Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa, kita sudah terhubung secara virtual bersama dengan Bapak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat siang Pak Daryono. Siang Mbak. Baik, Pak Daryono, menurut analisis dari pihak BMKG terkait dengan gempa yang terjadi di Bengkulu ini, Pak, apa yang menjadi penyebabnya? Karena kan kekuatannya magnitudonya cukup signifikan ya, Pak, ya, 6,3. Ya, jadi gempa ini terjadi pada pukul 2:52 waktu Indonesia Barat, dipicu oleh adanya aktivitas deformasi atau patahan batuan slab lempeng yang ada di bawah Bengkulu. Jadi ini bukan gempa megatrust, jadi gempa intraslab. Kalau gempa megatrust itu gempa bidang kontak antar lempeng Australia dan Asia. Ini bagian lempeng Australia yang menunjam ke bawah megatrust dan Bengkulu, dan itu patah dan memiliki karakteristik pelepasan energi yang jauh lebih kuat dari sumber lain. Sehingga wajar jika terjadi kerusakan, padahal gempanya ada di kedalaman 83 km. Ya. Ini yang menjadi penting catatan kita, bahwa gempa ini bukan gempa megatrust, tapi gempa intraslab di kedalaman 83 km di bawah permukaan. Demikian, Pak. Baik, kedalamannya cukup dalam ya, sebenarnya 83, dan seperti kata Bapak, ini ada patahan di lempeng dari bagian Australia. Nah, pertanyaannya Pak, apakah memang terkait dengan pergerakan pada lempeng bagian yang patah tersebut ini sudah terprediksi nggak sih Pak, kira-kira memang dalam waktu dekat sebelumnya, atau memang ini tidak pernah kita ketahui? Hal seperti ini tidak bisa kita prediksi, Mbak, karena kita tidak bisa melakukan pengukuran adanya akumulasi energi tegangan di bawah permukaan bumi ini, apalagi di slab lempeng yang menunjam cukup dalam. Itu kita tidak bisa melakukan observasi, monitoring, dan pengukuran, sehingga itu belum bisa kita prediksi. Namun demikian, kita bisa mewaspadai potensi-potensi gempa ini, dan kita perlu menyiapkan bangunan yang memiliki struktur yang kuat sehingga kita bisa aman saat terjadi gempa. Baik, nah kemudian Pak, diinformasikan meskipun memiliki kekuatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan sumber yang lain, dan kedalamannya 83 km ya tadi Bapak sampaikan, tetapi sudah dipastikan ya Pak, ini tidak berpotensi untuk menimbulkan tsunami ya? Tidak, jadi gempa ini tidak akan menimbulkan deformasi permukaan dasar laut ya, sehingga tidak akan ada gangguan terkait dengan kolom air laut, dan pastikan ini tidak akan berpotensi tsunami. Dan juga patut disyukuri, selain tidak berpotensi tsunami, gempa ini tidak memiliki gempa susulan, karena hingga saat ini juga BMKG sudah memonitor tapi belum terjadi gempa susulan. Dan karakteristik lempeng Australia yang menunjam ke bawah megatrust dan Bengkulu
itu memiliki karakteristik batuan yang sangat homogen sehingga lack of aftershock, sangat jarang terjadi susulan, dan bisa jadi gempa ini pun nanti tidak akan gempa susulan, sehingga masyarakat tidak usah khawatir berlebihan, tidak usah cemas berlebihan. Karena apa? Karena kecil sekali terjadi gempa susulan, apalagi gempa yang lebih besar. Baik, kecil ada potensi terjadinya gempa susulan karena memang karakteristiknya sendiri, Pak, ya. Tetapi Pak, untuk dampak dari gempa yang terjadi di Bengkulu dengan kekuatan 6,3 magnitudonya itu hanya terpusat dirasakan di wilayah kota Bengkulu saja, atau ada daerah lain, Pak, yang sebenarnya juga turut merasakan? Dari informasi yang BMKG himpun seperti apa? Ya, jadi gempa ini, gempa intraslab itu memiliki spektrum guncangan yang sangat luas ya. Kita mencatat guncangan gempa ini terjadi di kota Bengkulu, dan ini yang paling parah ya. Kemudian di Seluma, Empat Lawang, kemudian juga di Kepahayang, Liwa, Lemong, Rejang, Lebong, Tais, Lubuk Linggau, dan Muko-Muko yang dekat dengan Sumatera Barat sana. Ini bukti bahwa memang gempa intraslab ini memiliki spektrum guncangan yang sangat luas, dan inilah yang menyebabkan kekuatan itu besar sehingga tidak bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di kota Bengkulu itu, Mbak. Baik. Nah, kalau kita lihat gambar yang beredar, Pak, dampak dari gempa bermagnitudo 6,3 di wilayah Bengkulu ini kan cukup signifikan kerusakannya, Pak. Kira-kira menurut BMKG, apa yang harus dilakukan usai pasca gempa ini, dan edukasi juga mungkin kepada masyarakat terkait dengan potensi adanya gempa yang bisa terjadi kapanpun, karena seperti lagi tadi Bapak katakan, tidak bisa kita prediksi kapan gempa bumi ini terjadi. Iya, saya katakan bahwa gempa itu menjadi ancaman permanen di Bengkulu, Mbak. Ada beberapa sumber gempa yang berpotensi melanda di Bengkulu, yaitu sumber gempa di misalnya zona authorized itu sebelum megatrust ya, sebelum menunjam kemudian berbenturan atau megatrust. Jadi ada di laut itu sumber gempa 3, gempa authorized, gempa megatrust, dan gempa sesar Mentawai. Kemudian di darat juga ada sesar besar Sumatera yang melintasi Provinsi Bengkulu. Ini menunjukkan bahwa sampai kapanpun Bengkulu akan dilanda gempa, sehingga pentingnya masyarakat sana itu membangun bangunan yang strukturnya kuat, memiliki struktur tulangan yang kuat dengan besi tulangan, kemudian juga memiliki campuran semen yang bagus, tidak diirit-irit, kemudian juga kalau belum mampu membuat bangunan yang kuat, lebih baik bangunan yang memiliki struktur yang ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik, itu lebih menjadikan lebih aman ya. Yang nggak boleh adalah membangun bangunan asal bangun batako naik dengan semen sampuran yang tidak baik, banyakkan kapur dan pasir, tapi semennya sedikit, tidak memiliki besi tulangan. Itu yang harus dihindari. Namun juga masyarakat di sana perlu memiliki cara selamat saat terjadi gempa. Bagaimana evakuasi, kemudian juga bagaimana menahan diri untuk mencari selamat di dalam ruangan. Itu harus diajar, dan BMKG siap mengajari hal-hal seperti ini, Pak. Baik, karena Bengkulu menjadi wilayah yang cukup riskan akan terjadi gempa, sehingga edukasi mitigasi ya Pak ya, untuk menghadapi potensi bencana gempa bumi ini menjadi sangat penting diketahui masyarakat. Terakhir mungkin Pak, banyak yang mempertanyakan setelah gempa dengan magnitudo 6,3 ini terjadi, apakah akan memunculkan mungkin potensi terjadinya vulkanologi atau vulkanis dari gunung api yang berada di wilayah Bengkulu? Kalau tidak salah ada 2 ya Pak ya. Apakah ada kaitannya atau ini memang benar-benar hal yang berbeda? Ya. Saya kira tidak ya, karena gempa bisa memicu gunung api bila mana gunung apinya itu sendiri sedang aktif, sedang memiliki gas yang melimpah, memiliki magma yang cair, kemudian sedang aktif. Nah itu baru bisa terpengaruh. Tapi kalau selama gunung apinya tidak sedang aktif, maka insya Allah tidak akan terpengaruh meskipun gempanya cukup kuat, Mbak. Baik, terima kasih untuk informasi yang dibagikan Bapak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak.